SMK 221-21088 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan dari kelas C. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dasar dan ketidakpastian pada hasil pengukuran. Adapun isi materinya, yang pertama menggunakan jangka sorong, neraca haus, dan mikrometer sekop. Yang kedua, kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar. Ketiga, jelaskan bagaimana cara menyatakan ketidakpastian pada sebuah pengukuran tunggal dan berulang. Cara menggunakan jangka sorong, neraca haus, dan mikrometer sekop. Jangka sorong bisa digunakan dengan cara sebagai berikut. Tutup rapat rahang tetap dan rahang geser. Kemudian, pastikan agar kedudukan skala berada di angka 0. Letakkan benda di tengah tempat ukur jangka sorong dengan memutar bagian kunci peluncur. Setelah terkunci, lepaskan benda dari bagian pengukur jangka sorong. Tidak perlu khawatir akan berubah skala, karena sudah dikunci sebelumnya. Baca pada skala utama dan skala nonius dengan cara mencari garis angka yang segaris antara skala utama dan skala nonius. Cara menggunakan neraca haus. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap satu benda dengan haus neraca. Putar sekop yang berada di bagian atas piringan neraca ke kiri, kanan, dan ke kiri lagi. Posisi dua garis pada neraca sejajar. Hal ini dilakukan untuk mengalibrasi neraca yang akan digunakan untuk menimbang. Letakkan benda yang akan diukur masanya pada tempat beban dalam neraca. Geser skala mulai dari yang skala besar jika panahnya sudah berada di titik setimbang 0, bergantian ke skala kecil. Jika dua garis sejajar dalam neraca sudah seimbang, maka hasil pengukuran sudah dapat dibaca. Berikut adalah cara menggunakan mikrometer sekop yang memiliki cara kerja yang mirip dengan mur dan baut. Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Buka rahang mikrometer sekop dengan cara memutar ke kiri pada skala putar. Masukkan benda yang akan diukur pada rahang. Putar skala, putar sampai tepat, namun jangan terlalu kuat. Cukup sampai benda titik jatuh dan berbunyi. Putar pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan. Keluarkan benda, kemudian baca hasil pengukuran. Kesalahan yang sering terjadi pada pengukuran dengan menggunakan alat ukur dasar. Pertama, kesalahan alat ukur. Ketidaksempurnaan alat ukur merupakan salah satu hal yang menyebabkan kegiatan pengukuran menjadi kurang maksimal. Kedua, kesalahan manusia. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh manusia adalah hal yang sangat sering terjadi. Penyebabnya bisa karena kurang konsentrasi, salah satu penggunaan atau ketidakmampuan. Ketiga, kesalahan alami. Kesalahan ini terjadi karena faktor alam yang kondisinya tidak menentu, bisa karena perubahan suhu, cuaca, dan faktor lainnya. Keempat, kesalahan hitung. Menggunakan alat pengukuran tunggal merupakan setengah skala terkecil alat. Jadi, ketidakpastian pada pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Delta X sama dengan 1/2 kali 1 mm sama dengan 0,5 mm sama dengan 0,05 cm karena nilai ketidakpastiannya memiliki 2 desimal, yaitu 0,05 cm, maka hasil pengukurannya pun harus Anda laporkan dalam 2 desimal. Cara menyatakan ketidakpastian pengukuran berulang, yaitu Anda harus mengukur pengukuran sebanyak 6 kali. Berdasarkan analisis statistik, nilai terbaik untuk menggantikan nilai benar X0 adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh. Sedangkan untuk nilai ketidakpastiannya delta X dapat digantikan oleh nilai simpangan maupun nilai rata-rata.